Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Windawati. Ya, di sini saya akan berbagi tips cara belajar yang efektif. Ini bisa diterapkan ke dalam berbagai materi atau berbagai target yang kita inginkan ketika belajar. Misalkan kita mau masuk PTN, bisa misalkan melalui SBMPTN atau UE. Kalau kita mau mendaftar CPNS atau misalnya mendaftar P3K dan lain sebagainya. Ini cara belajar ini semoga bisa diterapkan ya, semoga bisa bermanfaat. Oke, langsung saja. Oke, ini ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahap persiapan belajar, yang kedua adalah cara belajar, yang ketiga adalah evaluasi kemampuan, yang keempat adalah pengulangan. Oke, yang pertama dulu dibahas tahap persiapan belajar ini. Yang pertama adalah yang harus ditentukan adalah target belajarnya dulu. Nah, misalkan biar ada motivasi nih dari dalam diri kita, biar semangat belajarnya, biasanya karena kita tuh punya target belajar. Misalkan saya PTS-nya nilainya harus 90 misalkan. Kan ada motivasi dari diri kita bahwa itu harus belajar gitu. Untuk mencapai target itu berarti kita harus belajar. Atau misalkan saya mau kuliah di UI jurusan kedokteran misalkan. Jadi saya harus belajar untuk mencapai target itu. Itu bisa jadi motivasi kita gitu. Nah, yang kedua adalah siapkan kondisi fisik dan psikisnya. Jadi jangan sampai tubuh kita juga tidak siap untuk belajar. Kondisi fisik dan psikisnya juga perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah tempat belajar. Tempat belajar kita tuh yang emang harus nyaman gitu. Kita kalau misalnya mau belajar itu kan harus nyaman dulu nih. Dan tempat belajar orang kan ya kesukaannya tuh beda-beda. Ada yang tempat belajarnya pengennya yang kayak gini, misalkan pengennya di kamar gitu, nggak mau berisik dan sebagainya. Itu tergantung kesukaan masing-masing gitu, kenyamanan masing-masing, enaknya tempat belajarnya di mana gitu. Nah, yang keempat adalah waktu belajar. Waktu belajar tiap orang kan beda-beda nih. Ada yang sukanya belajarnya pagi-pagi, ada yang sukanya belajarnya malam atau sore gitu. Ya itu beda-beda. Nah, kalau saya sendiri biasanya waktu belajarnya itu tengah malam gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau tengah malam tuh nggak berisik gitu ya, jadi lebih fokus, lebih konsentrasi gitu. Oke, langsung saja yang kedua. Yang kedua adalah cara belajar. Cara belajar tuh yang pertama, kenali dulu tipe belajar kita tuh tipe belajar yang kayak gimana. Jadi tipe belajar orang kan beda-beda nih. Ada yang sukanya tuh ngedengerin aja ya, ada yang sukanya menonton sambil dijelaskan gitu, misalkan nonton video sambil dijelaskan. Ada yang sukanya baca buku, lewat buku gitu, lebih paham gitu. Nah, itu kan beda-beda tuh. Ada yang sukanya sambil gerak-gerak gitu misalkan. Itu kan beda-beda ya tiap orang. Jadi harus kenali tipe belajar kita dulu gitu. Kalau misalkan kita lebih senang nonton video gitu yang sambil dijelaskan, ya berarti kita cari modul atau materi yang berupa video yang bisa menjelaskan dan sebagainya. Kalau misalkan kita senangnya read buku, ya berarti kita cari modul yang pakai buku gitu. Nah, yang kedua tipsnya adalah bisa pakai gunakan teknik hafalan seru. Jadi kalau misalkan ini hafalan gitu ya, yang harus dihafalkan, ya pakai teknik hafalan seru gitu. Dan biar kita tuh kalau misalkan langsung ingat, biasanya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang sering kita temui gitu, itu biasanya lebih ingat. Nah, yang ketiga, potong materi pelajaran menjadi konsep-konsep kecil. Kan kalau misalkan dari suatu gambaran materi itu kan banyak, nah kita potong-potong tuh materinya jadi konsep-konsep kecil gitu, biar kita juga mudah gitu ya mempelajarinya. Yang keempat, itu bisa kita diskusikan dengan teman atau guru gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah belajar nih, nanti bisa diskusi dengan teman atau guru, itu juga menambah kita seberapa paham sih kita tuh tentang materi itu gitu. Selanjutnya adalah evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, kita bisa mengenali sejauh mana kita paham akan materi yang sudah kita pelajari. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan latihan soal, bisa presentasi, tanya jawab dengan teman atau guru ya. Ini bisa menambah kita seberapa paham kita tentang materi itu gitu ya. Kalau misalkan dirasa setelah mengikuti latihan, habis presentasi, terus tanya jawab, ternyata belum paham tentang ini gitu. Biasanya kayak gitu.
Nah, ini sering dilakukan evaluasi ya. Terus kalau misalkan kita udah evaluasi nih, apa yang harus kita perbaiki lagi gitu ya, apa materi yang belum kita pahami gitu. Terus selanjutnya itu pengulangan ini bertujuan untuk mereview kembali materi yang sudah kita pelajari. Maksudnya gimana? Kalau misalkan evaluasi kan tadi kita udah dapat nih misalkan kekurangan kita di bagian materi ini nih. Nah, kamu kan pengulangan lagi, belajar materi lagi, belajar lagi gitu ya. Sehingga dari beberapa materi yang kamu kurang paham itu bisa jadi paham semua materinya gitu. Seperti itu. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa diterapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.